Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabur Riqaq tentang melembutkan hati ya, agar mudah menjadi orang yang taat ya. Itu targetnya kalau kita baca di awal penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitabur Riqaq itu maksudnya demikian gitu ya, agar mudah membuka hati sehingga hidayah itu bisa masuk ya, dan mudah menjadi taat gitu ya kepada Allah. Nah, karena memang berat sebetulnya kan, taat itu bukan hal yang mudah. Nah, sekarang bab ke-32 ya, babu ma yuttaqo min muhaqqaratiz dzunub. Nah, ini yang sulit, ini ya sangat sulit berarti ini. Bab terjemah harfiahnya apa ya, ini bahasa Arab banget gitu ya, susunan yang seperti ini. Bab apa yang dihindari, dijauhi, yaitu atau berupa muhaqqaratiz dzunub, itu dosa-dosa yang dianggap kecil. Atau di bahasa Indonesia akan saja nih judulnya, bab menghindari, menjauhi, menyelamatkan diri. Karena yuttaqo ini dari takwa gitu ya, yuttaqo itu dari takwa, kata kerja dari takwa. Bab menghindari, menjauhi, menyelamatkan diri dari dosa-dosa kecil. Ya, biar lebih singkat judulnya demikiannya, bab menghindari atau menjauhi atau menyelamatkan diri dari dosa-dosa kecil. Hadisnya ada satu ya, Imam Al-Bukhari di dalam bab ini hanya memuat satu hadis. Ini barangkali yang mengapa mereka gitu ya, para sahabat disebut generasi terbaik, nah, generasi terbaik manusia. Nah, hadisnya an Anasin radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy'ari in kunna la na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqati. Qala Abu Abdillahi yakni bidzalika al-muhlikat. Dari Anas bin Malik ya, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ini Anas bin Malik berartinya bukan sabda Nabi nih. Anas bin Malik mengatakan, ya, Anas bin Malik berkata, sesungguhnya kalian pasti mengamalkan, melakukan amalan-amalan yang dia itu lebih kecil dari di mata kalian, yang menurut kalian nih mungkinnya ini yang dia itu lebih kecil pada pandangan kalian dari selembar rambut. Ini gambaran dosa kecilnya Anas bin Malik ini menggambarkan demikian. Sesungguhnya kalian pasti mengamalkan, melakukan amalan-amalan yang dia itu lebih kecil di mata kalian dari selembar rambut. In kunna la na'uddu ala ahdi Nabi SAW al-mubiqat. Sesungguhnya kami, nah para sahabat berarti ya, kata Anas bin Maliknya, sesungguhnya kami benar-benar memasukkannya, menggolongkannya
Amalan yang tadinya amalan keburukan sebetulnya di sini ya, amalan keburukan yang lebih kecil menurut pandangan kalian dari selembar rambut. Nah, sesungguhnya kami benar-benar menggolongkannya, mengelompokkannya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-mubiqat. Al-mubiqat itu yang membinasakan, yang menghancurkan, yang membinasakan. Qala Abu Abdillah, nah Imam Al-Bukhari ini yang Abu Abdillah itu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata, al-mubiqat itu yakni bizalikal mubiqat. Dengan kalau tadi al-mubiqat ini al-muhlikat. Imam Al-Bukhari memberi sedikit penjelasan, berarti ini di ujung hadisnya Anas bin Malik mengatakan sampai kepada kalimat kata yang tadi qala Abu Abdillah, kemudian Imam Al-Bukhari berkata yakni bizalikal muhlikat. Anas bin Malik menyebutnya al-mubiqat yang membinasakan, Imam Al-Bukhari menyebutnya al-muhlikat yang mencelakakan. Nah, sekali lagi nih terjemahnya dia. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan amalan-amalan yang dia itu lebih kecil dari pada pandangan kalian dari selembar rambut. Sesungguhnya dulu kami di zaman Rasulullah SAW benar-benar mengelompokkannya, menggolongkannya kepada hal-hal yang membinasakan. Abu Abdillah berkata, atau Imam Al-Bukhari-nya Abu Abdillah atau Imam Al-Bukhari berkata, al-mubiqat yang dimaksud al-mubiqat itu yaitu hal yang mencelakakan. Ini ya yang tadi saya katakan bahwa ya inilah mengapa mereka ya, para sahabat itu sebagai manusia terbaiknya, generasi terbaik manusia. Ini diantaranya lah yang hadis ini menunjukkan ya seperti itulah itu yang dimaksud dengan manusia terbaik, manusia terbaik, generasi terbaik. Ternyata untuk dosa sekecil apapun, ya, untuk dosa sekecil apapun, Anas bin Malik mengatakan kami menggolongkannya kepada hal yang mencelakakan. Ini sekali lagi ini bukan sabda Nabi ya, ini perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan demikian. Nah, Anas bin Malik ini tentu mengatakan hal seperti ini ketika dia seperti hadis-hadis yang lain ya, hadis-hadis yang lain yang dari Anas bin Malik gitu. Kemudian Anas bin Malik mengatakan Nabi bersabda misalnya ya, atau dari Anas bin Malik aku melihat Nabi. Nah, Anas bin Malik mengatakan demikian itu dia mengajarkan, ketika dia mengajarkan hadis kepada tabi'in. Nah, ini yang dikatakan oleh Anas bin Malik, kalian itu siapa? Innakum la ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan amalan-amalan yang seperti tadi lahnya. Nah, Anas bin Malik mengatakan seperti ini kepada tabi'in, kepada muridnya. Dan dia mengatakan dulu kami benar-benar menganggap atau menggolongkan, memasukkan hal-hal seperti itu kepada al-mubiqat, apa yang membinasakan. Artinya para sahabat mampu seperti ini. Untuk yang namanya dosa mereka mereka nggak akan memilah dosa besar dosa kecil, pokoknya sesuai dengan judul gitu yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, menghindari, menjauhi, menyelamatkan diri dari dosa-dosa yang dianggap kecil.
pantas gitunya kalau ya itu mereka itulah generasi terbaik. Nah kemudian saya ingat ini hadis ini nih yang dulu di awal muqaddimahnya di awal kitab Tahdzibul Akhlak. Ini hadis tentang wajib berpegang teguh. Ya karena di dalam Tahdzibul Akhlak gitunya di dalam kitab tersebut sebelum ke membahas mendalami tentang penyakit hati, bicara Tahdzibul Akhlak itu dimulai dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak akan ada akhlak yang mulia atau al-akhlakul karimah tanpa kalau bukan berlandaskan gitunya, bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah, itu akan ada. Karena pada akhirnya kan yang disebut al-akhlakul karimah itu adalah kalau amal soleh sudah menjadi akhlak. Amal solehnya yang menjadi akhlaknya itu amal soleh, nah itu al-akhlakul karimah. Nah di muqaddimahnya di mana hadis ini dijadikan dalilnya tentang wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu di awal kitab Tahdzibul Akhlak artinya kan untuk bisa berakhlakul karimah itu ya memang ini pondasinya, ini landasannya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, di antara hadisnya, di antara dalilnya ya, yang mewajibkan demikian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis riwayat Al-Hakim. Inna syaitona qad ya'isa an yu'bada bi ardikum walakin rodiya an yuto'a fi ma siwa zalika walakin rodiya an yuto'a fi ma siwa zalika mimma tahtakiruna min a'malikum. Nah ini sesuai nih dengan bab sekarang maksudnya ya. Walakin rodiya fi masiwa zalika mimma tahtakiruna min a'malikum. Inni qad taraktu fikum amroini ini tasamtum bihima falan tadillu walan tahliku abada. Kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Nah sesungguhnya inna syaitona qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Sesungguhnya setan itu sudah merasa putus asa. An yu'bada, nah bahasanya demikiannya pakai kata an yu'bada itu artinya untuk ditaati sepenuhnya. Setan itu sudah merasa putus asa untuk ditaati sepenuhnya oleh manusia, tentu maksudnya ya. Keinginan manusia itu adalah keinginan setan itu adalah tidak ada yang taat kepada Allah. Itu keinginan setan itu ya, tidak ada manusianya, kita khususkan manusianya. Keinginan setan itu tidak ada satupun manusia yang taat kepada Allah. Dendam itu setan ke Allah deh. Karena merasa direndahkan ketika diperintah sujud kepada Adam, itu setan itu dendam kepada Allah, merasa dihinakan, merasa direndahkan. Karena alasan setan menolak itu kan dia merasa lebih tinggi dari Adam berdasarkan bahan ciptaannya. Adam diciptakan dari tanah, sementara setan diciptakan dari api. Setan merasa dirinya itu lebih baik dari Adam. Sementara Allah kan memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, sujud, malaikat tuh nggak nanya, karena taat. Karena dendam kepada Allah, maka setan itu berkeinginan tidak ada satupun manusia yang taat kepada Allah. Sekaligus sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Peribahasa. Sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi dua hal bisa langsung tercapai oleh setan apabila manusia tidak taat kepada Allah. Allahnya ditinggalkan oleh manusia dan manusianya celaka. Jadi kepada Allah dendam, kepada Adam, kepada manusia dendam, itu manusia. Kalau dendamnya kepada Nabi Adam, setan itu menganggap
Nabi Adam lah biang keladinya dia celaka gara-gara si Adam lah pokoknya mah cek si iblis deh pokoknya timbang kan ku aing. Jadi dua gitu. Nah, untuk keinginan tersebut, ternyata setan sudah merasa mustahil itu terjadi. Sudah putus asa disebutnya. Inna syaitona qad ya'isa an yu'bada bi'ardikum. Sesungguhnya setan sudah merasa putus asa untuk ditaati sepenuhnya oleh manusia. Jadi keinginan manusia setan itu semua manusia kafir. Kan setan itu kafir. Arti kafir itu kan ya mengingkari, menolak, membangkang kepada Allah. Nah, karena itu tidak mungkin, maka keinginan besar gitulah, keinginan besar setan itu demikian. Tapi keinginan tersebut mustahil dan setan sudah putus asa. Artinya sudah merasa ini tidak mungkin terjadi. Kemudian setan menurunkan targetnya untuk dikafirkan semuanya. Nah, itu yang mustahil. Walakin rodiya an yuta'a fi masih wazalika, akan tetapi setan kemudian sudah merasa cukup kalau diikuti, ditaati oleh manusia itu di bawah target utama yang tadi. Biarlah target utama tidak tercapai, turun kepada target berikutnya. Sudah merasa cukup diikuti, ditaati oleh manusia itu mimma tahtakiruna min a'malikum. Nah, ini nih pas benar sesuai ini dengan bab sekarang ya. Yaitu setan merasa cukup ditaati oleh manusia mimma tahtakiruna min a'malikum, yaitu pada amal-amal. Ini kan judulnya muhaqqaratiz dzunub. Di hadis tadi bahasa Arabnya ya tahtakiruna, ditaati oleh manusia itu pada sesuatu yang tahtakiruna min a'malikum, pada amal-amal yang suka kalian anggap enteng. Nah, setan itu sudah merasa cukup ya ditaati oleh manusia itu pada amal-amal yang oleh manusia itu suka dianggap enteng. Nah, bisa mencelakakannya sampai di sana sebetulnya ya, artinya setan itu bisa mencelakakannya sampai di sana bagi orang-orang yang atau bagi orang-orang Islam. Kalau orang-orang kafir artinya mereka itu benar gitu bisa kalau keinginan setan kan semua manusia demikian. Tapi ini tidak mungkin. Yang kafir banyak dan jauh lebih banyak. Nah, mereka itu ya berhasil lah gitunya memenuhi ya, artinya tidak seluruh manusia berhasil dikafirkan. Tapi kebanyakan manusia kafir. Kalau keinginan setan semua manusia kafir, tidak ada yang taat sama sekali kepada Allah. Kalau mereka yang kafir artinya mereka yang berhasil gitulah oleh setan diajak kepada meninggalkan Allah. Padahal dengan demikian itu kan itu yang terpenuhi itu kan keinginan setan, Allah ditinggalkan, manusianya celaka. Allahnya ditinggalkan oleh manusia dan manusianya celaka. Nah, bagaimana kemudian setan ini mencelakakan orang-orang Islam? Karena di dalam sebuah hadis juga hadis yang demikian itu ada yang setan itu sudah putus asa mencelakakan orang Islam, artinya memurtadkan orang Islam seluruhnya, itu yang mustahil. Nah, sebentar nih ya di hadisnya nih yang lafaz demikiannya, setan itu sudah putus asa untuk ditaati sepenuhnya oleh orang Islam. Selebar kayak hadisnya sebentar nih yang lafadznya demikian gitu ya. Nah, ini nih hadisnya nih. Ada beberapa lafadz yang berbeda nih di antaranya nih.
Dari Jabir bin Abdullah nya Rasulullah SAW bersabda, inna syaitona qad ja'isa an ya'budahul musallun. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk ditaati oleh orang-orang yang suka sholat. Ya, yang sukanya yang mengerjakan sholat. Akan tetapi walakin bitahrishi bainahum. Akan tetapi setan itu kemudian mencelakakan orang-orang yang sholat itu dengan cara mengadu domba di antara mereka. Satu ya lafadznya. Nah, kemudian yang lain, inna syaitana qad ya'isha an ya'budahul muslimun. Ini oleh orang Islam. Sesungguhnya setan itu sudah sudah putus asa untuk ditaati, diikuti oleh orang Islam. Nah, setan itu putus asanya karena mereka tidak bisa dimurtadkan. Akan tetapi setan kan tidak akan berhenti untuk mencelakakan manusia. Maka untuk orang Islam di dalam hadis tadi, mereka setan itu kemudian tadi reaksinya itu sudah merasa cukup malah gitunya. Sudah merasa cukup ditaati oleh orang-orang Islam itu pada amal yang suka mimma tahtakiruna min a'malikum. Pada amal-amal yang suka dianggap enteng oleh orang Islam. Nah, lanjutannya adalah inni qad taraktu fikum, sungguh aku sudah tinggalkan, sudah aku wariskan di tengah-tengah kalian. Ini orang Islam kan, dibicara orang Islam ya. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian. Ini tasomtum bihima ini qad taraktu fikum amroini, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal, dua perkara, dua sesuatu. Ini tasomtum bihima, jika kalian berpegang kepada keduanya, lan tadilu walan tahliku abada, kalian tidak akan tersesat dan celaka sampai kapanpun. Kitabullahi wa sunnatu rasulihi, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Nah, hadis yang barusan yang menyebut-nyebut mimma tahtakiruna min a'malikum. Pada amal sih di sana hadisnya pada amal yang suka dianggap enteng. Nah, karena menganggap entengnya itu sehingga kalau itu amal soleh merasa tanggung mau dilakukan juga, hanya sebesar apa? Dianggap enteng, berarti amal soleh itu dianggap enteng, dianggap remeh. Artinya kan dianggap remeh. Emang remeh bahasa Indonesia itu? Udah biasa nu ngaremeh mah nuker nya mau disangguan. Ternyata nu aya remehan mah disangguan biasa nama. Dianggap enteng. Kalau sudah menganggap enteng untuk urusan amal soleh berarti tidak akan melakukan karena menganggap disebutlah amal tanggunglah, amal sebesar itulah. Nah, kalau untuk dosa jadi malah mau melakukan karena kalau mau pirage dosa segede kieu. Itu akibat dari menganggap amal kan, ya kan, amal soleh dan dosa dua-duanya juga kan amal. Ini yang setan itu sudah merasa puas, setan itu kalau orang Islam sudah demikian. Memang tidak bisa dimurtadkan, tidak bisa dijadikan kafir secara keseluruhan kan. Keinginan setan itu seluruh manusia. Meskipun kenyataannya hari ini lah katanya, kenyataan hari ini dari seluruh penduduk dunia jumlah kafir kan sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang Islam. Jumlahnya sudah sangat jauh, sudah jomplang lah pokoknya. Sudah jomplang nih, perbedaannya sudah sangat jauh. Jauh lebih banyak yang kafir manusia yang hidup pada hari ini. Artinya lebih banyak yang tidak beragama Islamnya dibandingkan dengan yang beragama Islam. Nah, tapi akan setan tidak akan membiarkan manusia selamat
Setan pasti akan berusaha mencelakakan manusia meskipun mereka beragama Islam. Meskipun ada banyak juga lah gitunya orang Islam yang murtad dengan berbagai alasan banyak. Tapi kalau seluruhnya murtad, nah ini yang setan sendiri sudah nyerah. Kalau untuk sampai ke sana setan sendiri sudah angkat tangan, itu mustahil. Tapi nah kan kemudian bagaimana caranya setan mencelakakan orang Islam yang tidak bisa dimurtadkan? Nah, maka setan itu memainkan lah bermainnya pada amal orang Islam, yaitu mimatah takiruna min a'malikum, pada amal yang oleh manusia suka dianggap enteng. Amalnya berarti dua, amal itu amal baik dan amal buruk. Kalau untuk amal soleh artinya dibisikkan oleh setan gitu ya, bisa dianggap remeh sehingga tidak jadi dilakukan. Bisa jadi karena ini amalnya amal yang kecil sehingga mengerjakannya itu tidak serius, karena menganggaplah amal yang sebesar ini tanggung lah, ngamal kena ge bareng liwat lah, asale lah, eta berarti celaka justru. Karena meskipun beramal kalau dengan sikap demikian kan itu bisa jadi dosa. Yang kemarin di jurus setan yang ketiga kan demikian. Ketika manusia itu jurus pertama, jangan lakukanlah buat apa beramal soleh, saya harus beramal, kalah setan. Kemudian setan membisikkan lagi, kalau mau melakukan sok atuh lakukan, tapi nantilah kan masih banyak waktu, harus sekarang, gak mau ditunda, kalah lagi setan. Kemudian yang jurus yang ketiga, ayo kerjakan, tapi cepat ya, buru-buru ya, karena kan mau ini mau itu. Nah itu dianggap enteng, artinya kan ketika melaksanakannya itu tidak ada keseriusan. Apakah tidak melakukan? Artinya karena menganggap enteng kan, mengamal sebesar inilah tanggung, pahalanya juga nggak signifikan gitu. Pahalanya juga sebesar apa paling. Atau kalau dilakukan, nah karena dianggap enteng, namanya kan menganggap enteng, jadi tidak ada keseriusan, melakukannya pun asal, jadi celaka. Ya kan di dalam hadis tadi bagaimana sih setan mencelakakan manusia? Ya bagaimana gitu setan itu mencelakakan manusia? Kalau inginnya kemauan setan itu semua manusia kafir. Ada yang tidak bisa dikafirkan. Bagaimana cara setan mencelakakannya? Tetap kan dicelakakannya. Jangan dikira kalau beragama Islam itu aman dari setan. Tetap aja. Nah pada orang Islam itu setan mencelakakan orang-orang Islam. Bahkan tadi kan ada hadisnya kan, an ya'budahul muslimun, setan merasa putus asa untuk ditaati sepenuhnya oleh orang Islam. Tapi keinginan setan mencelakakan manusia kan tidak akan pernah berhenti. Tetap ingin mencelakakan manusia, mengajak atau bahasanya memasukkan bahasanya begitu hanya. Tetap ingin memasukkan manusia ke neraka, meskipun sementara lumayan lah cek setan itu. Kalau orang kafir kan abadi bersama mereka, bersama setan. Kalau orang Islam dicelakakan, masuk neraka juga. Ya meskipun tidak selamanya lah, tapi kita pernah bersama cek setan teh. Tapi kan kita pernah bersama di dalam neraka dalam waktu sekian lama. Sekian lamanya kita itu apa? Tapi kan lumayan pernah bersama, pernah merasakan neraka. Dan ternyata kan banyak. Itu kalau para sahabat seperti Anas bin Malik, sungguh dulu kami ini benar-benar menganggap, benar-benar menggolongkan lah bahasanya, kami benar-benar menempatkan, menggolongkan, memasukkan dosa-dosa kecil itu kepada al-mubiqat, itu yang membinasakan dosa itu, karena memang demikian. Nah kalau oleh para sahabat artinya dosa kecil, dosa besar, dosa besar semua mungkinlah, dosa besar semua, nggak ada dosa kecil, sehingga kan tidak ada menganggap enteng gitunya, kok akan ini pirage.
Teta manusia teh sok loba ngahampura maneh cek bahasa Sunda mah pirage sakieu. Pirage kieu yang menurut dirinya itu kalaupun dosa ini kan bukan dosa besar, paling seberapa kok dengan wudu juga nanti terhapus. Ngunah cek kalau ngunah cek kalau nanti juga ada di penjelasannya. Itu tadi hadis yang tadinya sejalan, artinya kan dan memang benarnya bahwa siapapun orang yang bagaimanapun tetap setan itu akan berusaha untuk mencelakakannya. Sehebat apapun lah, sesoleh apapun manusia emang gak digoda. Justru kan disebutnya kan kalau semakin soleh, anggaplahnya semakin soleh, semakin taat kepada Allah, setan juga kan semakin mengerahkan kekuatan untuk tetap mencelakakannya. Semakin taat, semakin soleh kepada Allah, emang selamat dari godaan setan? Ya enggak. Yang asalnya biasanya bawa kawannya 4 orang. Kalau untuk orang yang semakin soleh bisa jadi seabrek setan lagi diajak sakampung gitu, orang rempuk setannya pasti semakin akan mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Nah sekarang nih penjelasan nih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Anas bin Malik ya, kan memang Anas bin Malik orang yang ulama. Anas bin Malik itu ulama. Orang yang banyak meriwayatkan hadisnya. Anas bin Malik itu seorang ulama. Karena hadis ini kan kata-kata Anas bin Malik ini bukan sabda Rasulullah ya. Nah, Anas bin Malik mengatakan, menganalogikan di awal perkataannya, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu. Kata itu tuh yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sungguh kalian ini benar-benar, ini Anas bin Malik berkata kepada tabi'in ini, karena memang kan kerusakannya fitnah di sini kan bukan kerusakan Islam sebetulnya, karena Islam itu tidak akan rusak sampai kapanpun. Yang rusak itu orang Islamnya, karena orang Islamnya sudah mulai beralih menjauh dari ajaran Islam, dan itu kan dimulai sejak zaman tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi manusia yang kebagian bertemu dengan para sahabat, dan kerusakan orang Islamnya bukan kerusakan Islam sih. Rusaknya orang Islam itu dimulai sejak zaman tabi'in, yaitu dimulai sejak Umar bin Khattab terbunuh. Nah, di mana sebelumnya berartinya ini pernah saya sampaikan juga bagaimana Rasulullah SAW membangun Islam dari nol. Kemudian sampai kepada puncaknya, katakanlahnya sampai kepada puncaknya, di mana seperti yang Anas bin Malik katakan di sini gambarannya, para sahabat itu, Rasulullah dan para sahabat lah seluruhnya, mereka benar-benar menjalankan Islam itu total dalam segala sendi kehidupan, dalam segala aspek kehidupannya itu Islam gitu pegangannya, landasannya. Dan situasi itu ya sampai Rasulullah meninggal demikian. Kemudian hal itu bisa dipertahankan oleh pengganti Rasulullah, pemimpin kaum muslimin ya, pengganti Rasulullah itu atau sebutannya khalifah oleh Abu Bakar masih bisa dipertahankan. Oleh Umar bin Khattab masih bisa dipertahankan. Begitu Umar bin Khattabnya terbunuh, itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah, masuklah gelombang kerusakan Islam itu secara masif. Artinya dimulai di zaman tabi'in. Nah juga kan Anas bin Maliknya kemarin juga Anas bin Malik kan yang ditanya. Anas bin Malik datang ke Madinah, kemudian ditanya apa bedanya Madinah ketika masih ada Rasulullah dengan setelah
beliau tidak ada. Apa yang kau ingkari bahasanya kan? Anas bin Malik mengatakan sama saja, hanya satu hal. Sekarang ini kalian kalau sholat tidak meluruskan saf, itu kan di zaman tabi'in. Tabi'in yang ada di Madinah. Tabi'in yang sholatnya demikian. Kalau para sahabat kan pasti nggak ada. Nah mulai gitunya orang Islamnya nih yang berpaling, beralih, menjauh dari ajaran Islam. Nggak akan langsung sejauh apa gitu menjauhnya. Pasti sedikit demi sedikit seperti yang Rasulullah sabdakan. Nah sebetulnya ini kan bukan akibat ini nih yang terjadi gitu ya pada orang-orang Islam. Seperti yang Rasulullah sabdakan, la tatba'unna sunnana man kana qablakum, orang Islam tapi hidupnya itu mengikuti cara hidup orang kafir. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Artinya sedikit demi sedikit. Ziroan bi ziroin, sehasta demi sehasta, akhirnya bablas. Kalau benar gitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kan di hadis tadi Rasulullah menjamin tidak akan tersesat dan celaka sampai kapanpun. Sudah aku tinggalkan di tengah kalian dua hal yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya pasti tidak akan tersesat dan celaka sampai kapanpun. Ternyata gak pakai lama. Setelah Rasulullah meninggal, tidak lama terjadi. Di zaman tabi'in mulai orang-orang Islamnya. Nah, adapun yang menyebabkannya berdasarkan hadis tadi, orang Islamnya tidak lagi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi hidupnya itu mengikuti cara hidup orang-orang kafir, bukannya mengikuti ajaran Islam, tapi mengikuti cara hidup orang kafir. Atau kalau seperti yang dikatakan oleh ini Huzaifah atau Muaz bin Jabal, saya lupa lagi nih, Huzaifah kalau nggak salah sahabatnya, yang mengatakan, ya ahlal qura istaqimu, ya wahai orang Islam lah gitunya, ahlal qura di sini, wahai orang Islam, istaqimu, istiqomahlah kalian. Istiqomah artinya kan konsistennya dengan ajaran Islam. Ya kenapa? Ya orang Islam kan masa mengamalkan ajaran yang lain. Istiqomahlah, konsistenlah dengan ajaran Islam. Qad sabaqtum sabqan ba'ida, kalian itu sudah berada di depan, jauh meninggalkan siapapun, meninggalkan kaum manapun. Wa in akhadtum yaminan wa shimalan, tapi kalau kalian mulai ambil dari kanan, ambil dari kiri, artinya mengambil dari mana yang bukan ajaran Islam, hancur orang Islam. Bukan hanya di dunia, itu kan di dunianya. Kalau orang Islam berpegang teguh kepada ajaran Islam pasti jauh paling maju dibandingkan dengan kaum manapun. Itu di dunianya. Nah hancurnya orang Islam setelah meninggalkan, tadi berpaling, beralih, itunya meninggalkan ajaran agamanya sendiri. Bukan hanya untuk di dunia, hancurnya itu di akhirat juga akan celaka kalau meninggalkan ajaran Islam. Karena mau tidak mau, kalau meninggalkan ajaran Islam, kalau di hadis ini berarti mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Memang tidak sampai dimurtadkan, memang tidak sampai bisanya diajak keluar dari Islam oleh setan, memang tidak sampai demikian, tapi tetap menjadi manusia yang celaka. Celakanya karena apa? Mimma tahtakiruna min a'malikum, pada amal-amal yang suka dianggap enteng oleh manusia, menganggap remeh itu urusan amal. Ya sekali lagi, urusan amal itu bukan hanya amal soleh. Ada amal soleh, ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Dosa juga kan amal. Amal soleh juga amal. Nah seperti yang tadi, kalau orang Islam sudah menganggap enteng urusan amal, apakah tidak dikerjakan sama sekali kalau amal soleh? Atau ketika mengerjakannya itu
Tidak serius karena sudah menganggap, kalau sudah menganggap enteng mau serius, mau segala lagi. Kalau di dalam diri seseorang sudah menganggap enteng, menganggap remeh terhadap sesuatu, pasti nggak akan serius. Kalau nggak salah pernah saya contohkan tuh timnas Brazil bakal eleh ke Indonesia teh asal itu ngalonyeng. Kenapa? Ngelawan Indonesia, mau serius, mau main lagi bisa kalah. Ya karena mereka sudah menganggap enteng, sementara lawannya bermain dengan serius karena menghadapi tim besar misalnya. Ini tim besarnya menganggap enteng, main enteng ngalonyeng bisa kalah. Tak gitu kalau menganggap enteng itu berarti mainnya pun gak akan serius. Bisa jadi sih hari Brazil teuing mah ngalonyeng menang we 10-0 wae mah. Indonesia anak goreng pisan berarti. Sakitu bari ngalonyeng anger elana gede. Komo pun serius urusannya. Tendangan bebas si Roberto Carlos sepegata gawangna ge jaringna ge buatan Indonesia mah. Dari Eropa mah karuat rambangna atuh. Cobalah bun main di Sidolah rusak gitu mah. Rambangna itu tinggal mana? Watak 14 na jongna teh Roberto Carlos teh tinggal di mana jongna gitu. Wah, diseriuskeun mah atuh amuradul sebutna teh. Nah, kalau menganggap enteng, menganggap remeh, bahasa Sundana mah jadi ngalonyeng atuh. Urusan ibadah bisa enggak seperti itu? Jadi ngalonyeng ibadah lagi, bahasa Sunda mengalonyeng katanya, nggak serius, asal-asalan. Dengan cara seperti itulah setan itu mencelakakan orang Islam. Ya mimma tahtakiruna min a'malikum. Nah kalau di sini memang ini dosa, sinya di sini dosa nih yang ada di hadis ini. Kalian akan mengamalkan, nih kata Anas bin Malik, sesungguhnya kalian akan melakukan amalan-amalan yang menurut kalian itu lebih kecil dari selembar rambut. Nah ini yang diantara yang diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Adaktu itu tadi tanya hiya adaktu. Ini isim tafdil. Isim tabdil itu artinya membandingkan. Anas bin Malik menganalogikan dianggap lebih kecil daripada selembar rambut. Jadi benar-benar dianggap enteng. Artinya ini maksudnya benar-benar disepelekan, dianggap kecil artinya kan. Dianggap kecil, lebih kecil daripada selembar rambut. Ini maknanya demikian ya. Adaku min di dalam hadisnya itu ada minasyari, lebih kecil, lebih lebih kecilnya dibandingkan dengan selembar rambut. Nah ini maksudnya isyaratun ila tahkiriha wa tahwiniha. Ini analogi yang luar biasa artinya dari Anas bin Maliknya. Anas bin Malik mengatakan demikian itu untuk menggambarkan benar-benar itu manusia itu menganggap kecil urusan dosa. Menganggap kecil urusan dosa, bahkan itu dianggap lebih kecil daripada selembar rambut. Ini bahasa seorang Anas bin Maliknya, seorang ulama. Isyaratun ila tahkiriha, maksud bi Anas bin Malik dengan membandingkan demikian itu ya. Artinya kan kalau seseorang katakan selembar rambut itu sebesar apa? Ya selembar rambut itu kan sebesar apa gitu ya. Nah dianggap lebih kecil artinya disepelekannya, diremehkan, dianggap kecilnya itu jauh itu melebihi kecilnya selembar rambut. Coba ini nih maksudnya nih ya, maksudnya orang Islam menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap kecilnya urusan dosa itu sampai lebih kecil dibandingkan dengan selembar rambut. Artinya kan ini menekankan benar ternyata orang Islam itu benar-benar meremehkan, menganggap enteng, menganggap kecil urusan dosa. Eta tanya maksud Anas bin Maliknya dengan analogi seperti ini.
Nah, Anas bin Malik kan mengatakan seperti ini kepada tabi'in, di mana kan yang tadinya berpaling, beralih. Orang Islam itu mulai bergeser, tidak lagi secara total, secara menyeluruh seperti para sahabat. Tidak lagi secara total menyeluruh berpegang kepada seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, aku tinggalkan di antara kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, mulai bergeser di zaman tabi'in. Ya, artinya ini kan Anas bin Malik, ya kalau kita Anas bin Malik mengatakan seperti ini, artinya Anas bin Malik kan menyaksikan, berarti kalian ini sudah benar. Ini pakai taukid, Anas bin Malik tipe barakat itu. Anas bin Malik ini tipe barakat lah, apa sih tipe barakat teh? Terpeperaket. Goleh pisan lah. Anas bin Malik ini begitu menekan, artinya ya dia mengatakan kepada siapa? Kepada tabi'in. Anas bin Malik juga tahu kan hadis tentang bahwa kerusakan orang Islam itu dimulai sejak Umar bin Khattab terbunuh. Anas bin Malik menyaksikan, berarti Anas bin Malik mendapati bahwa apa yang disabdakan Rasulullah itu benar. Setelah Umar bin Khattab terbunuh, di dalam hadisnya kan fitnah disebutnya. Fitnah yang datang kepada kaum muslimin itu seperti gelombang di lautan, siang malam, berarti maksudnya tidak berhenti. Ini gelombang di lautan kan siang malam terus, itu akhirnya rubuh orang-orang Islamnya. Kalau Rasul sendiri kan menyabdakannya, bagaimana orang Islam itu bisa rusak. Orang Islam itu sudah mulai hidupnya itu bukan lagi mengikuti ajaran Islam, tapi mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Akibat dirinya sejengkal demi sejengkalnya, sedikit demi sedikit terus, padahal justru kan karena sedikit demi sedikit sehingga orang Islam itu tidak merasa. Nah, karena sedikit demi sedikit, coba kalau langsung gitu kan sejauh apa perubahannya pasti terasa. Dan Rasulullah SAW menyabdakannya, sedikit demi sedikit orang Islam itu keluar dari koridornya. Orang Islam itu beralih, bergeser, anjlok. Kalau kereta keluar dari relnya pasti anjlok. Sedikit demi sedikit tidak terasa orang Islam itu menjauhi ajaran Islam dan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Ini diantaranya nih Anas bin Malik sampai mengungkapkannya dengan ada dua gitu taukidnya. Innakum la, satu inna ya yang menekannya Anas bin Malik mengatakan demikian. Anas bin Malik mengatakan seperti ini, artinya Anas bin Malik sudah menyaksikan. Kalian ini benar-benar melakukan amalan-amalan. Berarti Anas bin Malik ini melihat. Dengan bukti-bukti yang tadilah ya, Anas bin Malik ketika datang ke Madinah ternyata sakal ningali etana wunggul ge cukup. Cek Anas bin Malik teh balener orang Madinah teh ya nama. Anas bin Malik mengatakan satu lah, katakannya satu hal yang aku lihat, kalian ini tidak lagi meluruskan saf, itu kan sudah cukup bagi Anas bin Malik. Orang Islam meskipun mengerjakan sholat berjamaah, bersafnya dianggap enteng, asal baris. Berarti kan asal baris tanpa memperhatikan ini lurusnya safnya, itu sudah tidak lagi jadi perhatian. Dan itu kan sudah didapati, disaksikan oleh Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik mengatakan seperti ini, benar orang Islam itu sudah menganggap enteng urusan dosa. Seperti apa? Menganggap lebih kecil daripada selembar rambut, itu perbandingannya. Ibnu Hajar al-Asqalani ini memberi penjelasan di sini, maksud Anas bin Malik itu dengan membandingkan amalan atau dosa itu dianggap lebih kecil daripada selembar rambut, itu menekankan bahwa benar-benar itu dianggap kecil, benar-benar disepelekan gitu urusan-urusan dosa. Nah, padahal kan di lanjutannya, dulu kami di zaman Rasulullah SAW
tidak pernah menganggap dosa sekecil apapun sebagai dosa kecil. Ya, tidak pernah menganggap dosa sekecil apapun lah sebagai dosa kecil, karena dosa adalah dosa. Semua dosa itu membinasakan, karena tidak ada balasan dari dosa itu kecuali azab. Nggak ada yang lain. Balasan dari dosa apa? Ya azabnya nggak ada yang lain. Makanya tidak ada yang dianggap kecil, dianggap enteng, disepelekan. Kemudian, nah itu belum lagi kan setan masuk, dimurtadkan nggak bisa, dicelakakannya itu pada amal. Kalau tidak bisa dimurtadkan, maka setan mencelakakan orang Islam. Ya berarti setan mencelakakan orang Islam itu pada amal yang kemudian. Nah ini berarti dibisikkan gitulah oleh setan. Yang dibisikkan oleh setan sehingga orang-orang Islam itu menganggap enteng urusan amal soleh, ngalonyeng weh kalaupun melakukan. Ya artinya kalau melakukan kan nggak ada keseriusan. Ibadah itu dianggap selingan, nyelang, bahasa Sunda namanya nyelang, sehingga ketika beribadahnya itu kanlah setan membisikkan, buru-buru selesaikan, kan mau itu, kan mau ini, kan jadi rusak amalnya. Itu diantaranya. Ibadah itu dianggap enteng. Apa yang berada setelah ibadah itulah yang dianggap penting. Makanya kalau urusan sholat, kalau contohnya sholat itu berarti sholatnya kan buru-buru karena ingin segera melakukan hal yang lain. Berarti hal yang lain kan yang dianggap lebih penting. Sholatnya ini dianggap nyelang, sholat mah asal mengerjakan, merasa kewajiban sholatnya sudah terpenuhi, kewajiban sholatnya itu sudah hilang karena sholatnya sudah dikerjakan. Tapi dengan cara seperti itu, bukannya ya disebut jadi bukannya berpahala. Kalau mengerjakan sholat dengan cara demikian, dah sholat lagi nyelang lah, sebutlah mengerjakan sholatnya juga selingan. Sholat itu dianggap menghalangi apa yang sedang dilakukannya atau kepentingan-kepentingan di luar itu. Mendengar azannya saja akan marah-marah, sadandoi. Sadandoi. Siga no kumaha gitu, mendengar azan itu bukannya bergembira kan? Bukannya bergembira itu karena dipanggil oleh Allah, diajak ngobrol oleh Allah, diberi waktu oleh Allah untuk bicara, silahkan. Kalau mau mengadukan masalah apa, kalau minta apa, ini malah ngegerondoi Allah teh atuh lah keulang. Seolah-olah kita tadi digeron ku Allah teh ini sadandoi. Ada benar kalau sholatnya enggak dikerjakan saat itu, dah kehel acan kadangnya ada lagi sadan doi keheula atuh lah kagok ya keur ngopi. Sugan teh penting. Kagok keur ngopi sugan teh penting. Ya akibatnya bisa sampai seperti itu. Apakah malas lah gitu mengerjakan malas-malasan gitu kan, mengerjakannya itu malas-malasan, mengerjakannya asal-asalan. Beda dengan orang yang menempatkan, yang lebih mementingkan urusan ibadah, pasti ditanggapi gitu kan. Soal ibadah itu ditanggapi, dipandang sebagai hal yang serius sehingga mengerjakannya pun serius. Nah, satu tanya catatan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang Anas bin Malik di sini membuat analogi yang demikian tadi. Kalian pasti ini kalau bagi saya sendiri ini jadi catatan gitu. Anas bin Malik itu kan memang mengalami kan, mulai tahu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu seperti apa. Anas bin Malik kan tahu. Kemudian Anas bin Malik juga mengalami
apa yang disabdakan Rasul itu kan pasti benar, di mana orang Islam itu mulai beralih, bergeser, berpindah lah gitunya dari ajaran Islam kepada hal-hal di luar Islam itu sejak Umar bin Khattab terbunuh. Anas bin Malik kan menyaksikan yang kejadian tersebut. Sehingga Anas bin Malik mengatakan kepada para tabiin maneh mencek orang mah karena dosa teh nganggap naon atuh. Kalian ini melakukan amalan-amalan yang menurut kalian ini lebih kecil gitulahnya. Lebih kecil dibandingkan dengan selembar rambut. Yang satunya tadinya catatan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang analogi ini perbandingan dari Anas bin Malik. Ini luar biasa Anas bin Maliknya bisa menyimpulkan gitu ya bahwa manusia-manusia saat itu, orang-orang Islam saat itu ternyata ini sudah seperti ini, melakukan amalan-amalan yang dianggap enteng, bahkan bisa jadinya orang Islam yang melakukannya karena menganggap kecil, dianggap remeh, dianggap tidak ada, merasa tidak berdosa, lebih berbahaya kalau demikian. Merasa tidak berdosa gitunya karena untuk hal yang dianggap kecil, dianggap remeh, pirage sakieu mah teu naon, itu kata-kata teu naon dianggap tidak berdosa berarti. Tapi lah sakieu malah teu naon. Tong sok ngahampura maneh atuh barina ge. Da ngahampura mah lain bagian maneh, ngahampura mah bagian Allah. Kan gitu sebenarnya tong sok ngahampura maneh dah lah lain bagian maneh ngahampura mah. Yang ngahampura atau ngahampura itu yang memaafkan, mengampuni dosa siapa? Dosa-dosa maneh diampuni oleh maneh, kalau tingguna itu bagian Allah mengampuni dosa mah. Tak itulah mungkin bahasa Sunda mah atau bahasa Indonesianya apa namanya permisif gitu ya terhadap diri sendiri. Ya gitulah jadinya permisif terhadap diri sendiri. Ya salah kalau cuma begitu enggak apa-apa. Kata dirinya kepada dirinya, menurut dirinya tidak apa-apa, tidak berdosa. Justru kan kalau nggak salah di dalam bab apanya di mana itu yang justru terhadap diri sendiri itu harus menekan gitunya terhadap diri sendiri. Nggak boleh permisif dalam arti yang demikian tadi. Oke lah tuh naon. Kau saya tanggung jawab. Cek saya ke saya gitu cek saya ke saya itu mah udah saya sok tanggung jawab mau naon sakitu mah. Aduh Anas bin Maliknya sampai mengatakan seperti ini, yaitu sampai dengan kalimat yang menekan. Cirinya kalimatnya menekan ini nih taukidnya pada kalimat ini ada dua, satu inna, satu pakai lam taukid. Innakum la ta'maluna. Anas bin Malik ini mengatakan kepada para tabi'in. Karena kan Anas bin Malik di ujung hadisnya mengatakan dulu kami di zaman Nabi, wah gak ada dosa yang dianggap kecil, semuanya dosa itu mencelakakan. Nah ini kan mengatakan kepada para tabi'in dan benar berarti sudah terjadi. Ngeri kemudian Anas bin Malik melihat orang-orang saat itunya bagaimana Anas bin Malik membandingkan Rasulullah dan para sahabat, kemudian para tabi'in itunya yang tidak kebagian bertemu dengan Rasulullah SAW. Benar dah perubahan, pergeseran kaum muslimin itu terjadi dan Anas bin Malik menyaksikan hal tersebut. Nah, satu lagi diantaranya ya bagi Anas bin Malik ini kan hal yang berat. Bagi Anas bin Maliknya hal yang berat sampai menangis Anas bin Malik ketika didatangi oleh tabi'in yang mau mencari hadisnya kepada Anas bin Malik. Ketika tabi'in ini datang, Anas bin Malik itu menangis. Tabi'in itu mengatakan, kenapa Anda menangis? Anas bin Malik belum menjawab, tabi'in ini sudah mengatakan pasti karena sholatnya. Anas bin Malik mengatakan apalagi kalau bukan itu. Sedihnya jadi Anas bin Maliknya di zaman Nabi mah hirup teh kumaha gitulah yang total gitu, menyeluruh benar-benar segala-galanya berdasarkan ajaran Islam.
Setelah Umar bin Khattab terbunuh, terjadi pergeseran, nyeri si Anas bin Malik mah sakitnya tuh di sini. Anas bin Malik nyeri beureun ningalin karari aya nama orang Islam teh. Ketika berjamaah di Masjid Nabawi kan, bahkan kejadiannya Anas bin Malik datang ke Madinah berjamaahnya di Masjid Nabawi. Bagaimana? Apa perbedaannya? Madinah dulu ketika Nabi masih ada dengan sekarang setelah tidak ada. Sama saja. Anas bin Malik hanya satu, kalian ini tidak meluruskan saf, nyeri Anas bin Malik nu kitu, nepi kanu kitu nah. Sampai kepada hal yang pokok berartinya justru yaitu urusan salat. Kan Anas bin Malik di waktu dia tabiin menangis itu kan karena salat. Pasti karena salat ya, apalagi kalau bukan itu. Itu menyakitkan yang bagi seorang Anas bin Malik. Nah, berikutnya nih. Wa tustamalu fi tadqiqin nazari fil amali wal im'ani fihi ay ta'maluna a'malan tahsibunaha hayyinatan wa hiya azimatun. Ini kata analogi dari Anas bin Maliknya. Ini juga digunakan dalam yang tadi maksudnya memandang kecil, memandang atau bahasa kitanya menganggap entengnya, menganggap remeh fil amali wal im'ani fihi, pada amal dan menganggap sedikit, yaitu ta'maluna a'malan. Maknanya menjadi seperti ini, innakum la ta'maluna, kalian ini benar-benar mengamalkan amal-amal tahsabunaha hayyiatan, yang menurut kalian itu ringan, enteng, remeh ya, karena kan dianggap enteng, dianggap remeh. Wahia azimatun, padahal itu sebetulnya urusan besar. Anggaplah kalau pengelompokan memang benar gitunya kan, ada di kelompokan dosa besar, dosa kecil, memang beda kan apa namanya nilai mungkinnya ya, memang beda nilainya. Anggaplah dosa besar itu misalnya satu perbuatan dosa ini 100 dosanya, ada perbuatan dosa yang nilainya 0,2 misalnya, artinya kan kecil memang. Dan memang demikian, karena setiap perbuatan dosa kan tidak sama. Amal soleh juga kan sama, tidak semua nilai amal soleh itu sama. Ada amal soleh yang nilainya besar. Nah, misalnya kalau yang besar itu seperti ininya apa namanya berperang fisabilillah, kemudian gugur di medan perang, coba balasannya seperti apa kan jelas. Ini bukan amal yang ecek-ecek, berarti ikut perang kemudian gugur di medan perang, balasannya seperti Allah, dari Allah seperti apa? Nah, kalian ini kalau sudah menganggap enteng, yang tadi berarti sejengkal demi sejengkal. Asalnya menganggap enteng, menganggap remeh kepada dosa yang memang kecil. Tapi akan terus sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, akan terus merembet kepada hal-hal yang besar pun kemudian dianggap remeh. Dosa-dosa besar pun dianggap enteng. Ada contohnya yang tadi, orang-orang Madinah sudah menganggap enteng urusan lurus dan tidaknya saf ketika sholat berjamaah. Anas bin Malik hayang deui datang ke Madinah. Kalau berkaitan dengan urusan sholat itu nggak ada urusan enteng. Nah, kemudian ada juga ayat surat An-Nur ayat 15. Ya, sugan benar ya mah orang tingali. Surat An-Nur ayat 15. Yaitu tentang ini, yang sesuatu yang kalian anggap enteng padahal di mata Allah ini urusan besar, urusan berat. Surat An-Nur ayat ke-24-nya. Ayat ke-15. Mudah-mudahan benar nih. Benar.
iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmun. Nah, ini kata-kata ini nih, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ingatlah ketika kalian menerima kabar bohong dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang kamu tidak ketahui sedikit pun dan menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu urusan besar. Ini juga yang dikutipnya ayat ini di Tahdzibul Akhlaq juga ada. Kalau nggak salah dalam bab buku kufur gitunya, yaitu menganggap enteng itu urusan agama. Ya, tetap menganggap enteng urusan agama secara umum lah. Pokoknya kalau urusan agama itu suka dianggap kecil, dianggap hal sepele. Ini dikutip nih ya bagian ujungnya, karena memang ujungnya ini berlaku untuk apapun. Manusia suka menganggap enteng sesuatu, padahal urusan tersebut di mata Allah itu urusan besar. Ini urusan apa? Urusan agama. Kalau urusan dunia di mata Allah nggak ada nilainya. Nah, kalau urusan dunia di mata Allah itu kan tidak bernilai. Tapi urusan agama sekecil apapun deh amalannya gitunya, amalannya sekecil apapun nggak ada. Urusan agama itu tidak ada yang kecil, jangan dianggap kecil, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Urusan agama itu urusan serius, berurusan dengan surga atau neraka. Kan urusan agama, urusan ibadah itu kan urusannya dengan surga dan neraka. Apa mau dianggap enteng yang demikian? Di mata Allah urusan besar gitu. Urusan agama itu sekecil apapun. Nah, manusia yang suka justru kalau urusan agama malah dianggap enteng, dianggap remeh, dianggap urusan kecil. Tapi kalau urusan keduniaan, seriusnya luar biasa. Mengorbankan jiwa dan raga lah pokoknya untuk urusan dunia ya karena serius. Tapi kalau urusan agama, tadi sholat wae nyelang sholat nanti, karena kemudian setelah mengerjakan sholat buru-buru urusan dunia lagi. Kalau ini baru yang serius. Nah, padahal Allah sudah mengingatkan ya di surat An-Nur tadi ayat ke-15. Kalian menganggapnya urusan kecil, urusan remeh, padahal itu di mata Allah urusan besar. Persis ini benar nih Anas bin Malik sejalan dengan ayat ini. Dulu kami di zaman Rasulullah gak ada dosa itu yang kami anggap enteng. Semuanya kami kelompokkan, kami golongkan kepada hal yang membinasakan, yang mencelakakan, mau dosa sekecil apapun. Ya, kembali lagi kan ke ayat yang sering ini kan memang kena si ayat ininya kalau urusan-urusan seperti ini. Itu ayat yang sampai membuat Abu Bakar menangis itu, famayya mal misqala dzarratin syarron yaroh. Itu yang ayat itunya di antara yang menunjukkan bahwa dosa sekecil apapun balasannya azab, nggak ada yang lain. Ya, famayya mal misqala dzarratin syarron, barang siapa melakukan, mengamalkan sekecil apapun keburukan, ya roh pasti akan ada balasannya. Nah, balasannya apa? Kenapa Abu Bakar menangis mendengar ayat tersebut? Azab berarti balasannya. Ya, Abu Bakar menangis mendengar ayat tersebut kan karena Abu Bakar meyakini ya. Abu Bakar meyakini kan yang betul-betul bersih dari dosa itu hanya Rasulullah. Kalau selain beliau kan semuanya punya dosa. Abu Bakar ketakutan dengan dosa sekecil apapun. Nah, karena tadinya para sahabatnya seperti kata Anas bin Malik di sini, nggak ada seorang pun sahabat yang menganggap enteng urusan dosa. Apalagi orang sekali Abu Bakar sampai dengan misqala dzarratin syarron saja Abu Bakar itu menangis ketakutan.
dengan mengatakan kalau famayyamal misqala dzarratin syarran yarah, itu artinya mendapatkan balasannya. Kalau demikian, siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu meskipun masuk surga? Siapa yang tidak ke neraka dulu? Karena pasti punya dosa. Sampai seperti itulah ya, anggap semuanya sama nih. Sampai seperti itu ketakutannya para sahabat dengan dosa. Tidak ada dosa sekecil apapun yang dianggap enteng, yang dianggap kecil karena memang kecil gitu ya. Makanya seperti yang tadi, tuh naon lah pirsa kitu mah. Saya tanggung jawab lah. Kayak ditanya ku Allah, makanya saya nggak jawab. Emang itu saha nu dihisab teh? Saya deui teh. Dihisab teh saya. Murukana jelema teh bisa ngebohong gitu di harapan Allah da moal. Nah, kembali lagi sini. Nah, ini ya ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani apa yang dimaksud oleh Anas bin Malik, tahsabunaha hayyinatan wa hiya azimatun. Kalian menganggap urusan itu urusan yang ringan, wa hiya azimatun, padahal itu urusan besar. Ya, seperti kata Anas bin Malik, ya, kami menggolongkan semua dosa itu mencelakakan, membinasakan. Ditambah tadi dari Abu Bakarnya, sahabat Abu Bakar yang menangis mendengar ayat tersebut. Famayyamal misqala dzarratin syarran yarah, azab berarti balasannya. Nah, padahal dia itu wahia azimatun ta'awala atau tu'awwilu ilala azmi. Padahal kalian menganggapnya urusan enteng, urusan sepele, urusan remeh, padahal itu urusan besar, atau akan membawa kepada urusan yang lebih besar. Ya seperti yang tadi lah, tidak akan langsung sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Pada asalnya menganggap enteng untuk dosa-dosa yang memang kecil, pada akhirnya akan terus melebar sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai kepada urusan, kepada amal pokok yaitu sholat, sudah dianggap enteng jadinya. Kemudian catatan kedua, nah ini Ibnu Battali mengatakan al-muhaqqaratu idza kasurat sorot kibaron ma'al isrori. Nah, ini kalau dalam peribahasa kita itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ma'al isrori, al-muhaqqaratu, sesuatu yang dianggap kecil, ini dosa-dosa yang dianggap kecil. Dosa-dosa kecil gelanya. Iza kasurot, apabila banyak, sorot kibaron, maka itu akan menjadi bukit, ya berarti menjadi besar. Ya, tanah gitu sekepal hiji segede gitu, coba terus dikumpulkan, akhirnya kan nyapan gunung teh tanah anu sagede kitu teh gunung teh leutik kitu teh dikumpulkan mah ternyata menggunung kan. Seperti inilah, seperti sampah. Ya, sampah itu kan satuan-satuannya banyak gitunya. Orang buang sampah satu kantong kresek lungkeun, terus semuanya buang sampah ke sana, akhirnya kan menggunung, entah gitulah gitu. Memang tidak langsung sekaligus, tapi kan terus kan buang sampahnya terus tiap hari. Dibiarkan ya terus akan terus bertambah dan terus menumpuk. Nah, yang kecil itu iza kasurat, apabila banyak, sorot kibaron, jadi besar. Pas ya utamanya terjemah peribahasa yang tadi itu pas lah itu kebetulan. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, benar memang demikian, jadi besar, jadi banyak. Iza ma'al isror, kalau terus menerus dilakukan. Ya tadi seperti buang sampah tiap hari kan tidak langsung
Segunung begitu kan sampahnya, tapi terus tiap hari buang sampah, satu orang satu kresek, akhirnya dia menggunung. Kemudian berikutnya nih catatannya nih ya. Pada hadis ada hadis riwayat siapa di sini, waqad akhraja Asad bin Musa fi Zuhdi an Abi Ayyub al-Ansori qala innar rajula la ya'malu. Ini hadis nih sebagai penutup nih terakhir nih ya. Innar rajula itu benar ternyata. Sesungguhnya seseorang, ini tentang amal yang dianggap kecil dan dosa yang dianggap kecil nih isinya nih ya. Innar rajula la ya'malul hasanata fayasiku biha wayansa al muhaqqarati fayalqallaha wa qad ahata bihi. Sesungguhnya seseorang dia terus gitu mengamalkan amal soleh, fayasiku biha, dan dia itu bahasa kitanya ya, dia itu berpegang, dia itu berpegang, bersandar kepada amal soleh tersebut, wayansal muhaqqarati, dan dia itu melupakan amal-amal soleh yang kecil. Dia sendiri melupakannya karena amal solehnya dianggap kecilnya, kalau melakukannya benar gitu ya. Tapi karena amal solehnya kecil, dia lupakan, itu tidak diingat-ingat. Fayalqallaha wa qad ahata bihi. Ternyata orang ini kemudian ketika bertemu dengan Allah, dia ini dikelilingi, dilingkupi oleh jumlah amal soleh yang banyak. Yaitu yang kecil-kecil yang terus-menerus dilakukan. Ya, amal-amal kecil tuh seperti ini, amal keseharian, di amal soleh mah. Yang sering saya sebutkan semacam masuk jamban, itu kan amal-amal kecil. Banyak orang Islam yang tidak menganggap lah urusan mendahulukan kaki ketika masuk jamban. Padahal itu kan kalau tiap hari, sehari sekali berapa kali masuk jamban. Agak sering gitu kalau lagi mules. Jadi udah minang ya bolak-balik ke jamban deh ya. Riker mules maka karena keluar ke jamban deh ya. Karena keluar di jamban baru beberapa langkah sudah balik lagi. Artinya ini amal yang keseharian dan bisa lebih dari satu kali kan. Bisa lebih dari satu kali. Nah ini anggap ini amal soleh yang katakan nilainya kecil. Nah hadis ini menyebutkan seseorang itu terus menerus mengerjakan amal soleh dan dia melupakan amal soleh yang kecilnya. Fayalqallaha, kemudian dia bertemu dengan Allah wa qad ahatat bihi, dalam keadaan dilingkupi oleh amal soleh ternyata banyak jumlahnya. Ya ternyata kan menjadi besar. Wa innar rajula la ya'malu sayyi'ata. Ini yang sebaliknya. Dan sesungguhnya seseorang itu melakukan as-sayyi'at, perbuatan dosa, fala yazalu minha musfikon. Seseorang itu melakukan perbuatan dosa dan dia itu terus ingat karena dosa, nanti ingatnya itu karena ya takut gitu ya, dengan dosanya itu takut. Seseorang melakukan perbuatan dosa, fala yazalu minha musfikon, ingat gitulah terusnya kepada perbuatan dosa itu, takut gitu dari perbuatan dengan perbuatan dosa tersebut. Hatta yalqallaha aminan, orang ini ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan aman. Nah berarti kalau urusan amal soleh dawamkan dan lupakan. Nanti orangnya sendiri akan aneh, ini amal soleh saya ternyata banyak. Iya, karena memang amal-amal yang kecil ya, kalau yang tadinya masuk keluar jamban keseharian kan berapa kali? Banyak, berarti kan tiap hari coba seumur hidup berapa kali masuk jamban. Disebutnya takut kumpul pahala. Mengumpulkan pahala itu dari amalan yang sering dilakukan.
Artinya makanya jangan dianggap enteng. Jangan disepelekan, karena kalau sudah disepelekan nanti akan ada seperti di awal tadi saya katakan. Kalau menganggap enteng urusan amal soleh, justru ya bersemangatnya itu meninggalkan, karena menganggap tanggunglah amal nilainya juga nggak seberapa. Baik atuh henteu ge lah tepi rage 0,2 tadi misalnya nilainya 0,2 kayak nunggu 100. Nunggu 100, lebih kepaeh tah. nunggu jelegur gitu, sekali beramal pahalanya wah sebesar apa. Bisa jadi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Sementara yang 0,2 berapa tahun dilakukan lebih dari 100 jadinya. Ya kan 0,2 kan ada nilai tetapnya. Tambah lagi, lakukan lagi terus bisa jadi lebih dari 100. Bahkan orangnya sendiri tadi sudah di hadis ininya, orangnya sendiri dia sudah lupa lah beramal yang seperti itu karena sudah biasa, karena terus-menerus dilakukan, jadi tidak aneh kan. Ketika bertemu dengan Allah, waqad ahatat bihi, dia ini dikelilingi, dilingkupi, diliputi oleh jumlah amal soleh yang banyak, ternyata benar menjadi bukit. Nah, kalau untuk keburukan, sesungguhnya seseorang melakukan keburukan dan dia ingat terus. Tadi kan amal soleh kan dilupakan. Seseorang melakukan keburukan dan dia ingat saja, ingatnya itu karena takut itu karena telah berbuat dosa. Hatta yalqallaha aminan, hingga orang ini bertemu dengan Allah dalam keadaan aman. Artinya oleh Allah diampuni. Ya dengan catatan ya, tidak ada dosa yang dianggap enteng dan tidak seperti kata Ibnu Battal tadi akan menjadi besar kalau dosa itu terus-menerus dilakukan. Mestinya kan dari dosa apapun, ya dari dosa sekecil apapun, manusia itu tetap saja harus bertobat kepada Allah, harus mengakui kepada Allah telah berbuat dosa dan minta ampunan. Itu ciri. Nah, yang demikian itu dia bertobat, minta ampunan kepada Allah karena takut itu dengan dosa itu, kan takut akibatnya. Karena takut akibat yang diterima dari perbuatan dosanya. Nah, yang demikian ya fala yazalu minha musfiqon, dia terus ingat dosanya karena takut akan perbuatan dosanya, hatta yalqallaha aminan, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan aman. Artinya diampuni dosanya oleh Allah. Nah, jangan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Battal tadi, kecil-kecil itu iya kalau 1, 2 nggak terasa, kalau terus menerus, kalau israr, kalau dawam kan terus-menerus dikerjakan, baik amal soleh ataupun perbuatan dosa sama saja, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang kecil-kecil itu kalau terus diamalkan, amal soleh yang kecil-kecil kalau terus diamalkan menjadi besar. Dosa juga kalau yang dianggap kecil-kecil terus diamalkan sama jadi dosa besar. Jadi besar dosanya, bukan jadi dosa besar, kan jadi besar juga dosanya. Nah, Imam Bukhari di dalam bab ini memberi judul seperti ini, Babu ma yuttaqo min muhaqqaratiz dzunub, bab menghindari, menjauhi, menyelamatkan diri dari dosa-dosa yang dianggap kecil. Tentunya kalau dosa kecil saja dihindari, apalagi dosa yang besar. Kalau untuk amal soleh jadinya, kalau amal-amal yang kecil-kecil itu sudah dilakukan, apalagi kalau amal soleh yang besar masa dibiarkan. Dan sebaliknya, mulainya menganggap enteng amal soleh yang kecil, akhirnya yang besar pun akan dianggap enteng. Dan artinya semuanya dimulai dari hal-hal kecil, nggak ada yang sungguh hal yang besar. Semuanya dimulai dari hal-hal yang kecil, baik untuk amal soleh ataupun untuk urusan dosa.
Terus itu tanya, ini sekali lagi, tapi kalau Imam Bukhari di sini memberi judul bab menjauhkan, yuttaqo itu menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari dosa-dosa kecil judulnya. Ya dengan hadis yang tadinya Anas bin Malik itu sudah merasa sedih Anas bin Malik sebetulnya melihat orang-orang Islam tabi'innya yang sejaman dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik sudah mengatakan begini, kalian orang Islam itu sudah benar-benar terjadi melakukan amal-amal yang kalian anggap lebih kecil daripada selembar rambut. Artinya dosa-dosa sudah dianggap enteng.